Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk bab yang ke-30, halaman 110 dari kitab kita, yaitu babu qaulillahi ta'ala. Qala al-musannifu, berkata al-musannif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Kitab Tauhid, babu qaulillahi ta'ala, bab yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi, ada di antara sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, man, orang yang yattakhidhu, menjadikan, min dunillahi, makhluk selain Allah, andada, sebagai sekutu-sekutu. Jadi ada sebagian manusia itu yang menjadikan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu-sekutu, dan mereka itu yuhibbunahum, mencintai sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kahubbillahi, sebagaimana cintanya kepada Allah ta'ala. Sebenarnya ayat itu ada kelanjutannya, walladzina amanu, kata Allah ta'ala, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya yang sangat besar hanyalah diperuntukkan
bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi di bab ini kita akan membahas bahwa cinta kepada selain Allah itu tidak boleh dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh dikalahkan dengan cinta kita kepada makhluk siapapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diperkenankan untuk mencintai keluarganya. Anak diperkenankan untuk mencintai kedua orang tuanya. Orang tua diperkenankan untuk mencintai putra-putrinya. Suami boleh mencintai istrinya dan sebaliknya. Tetapi cinta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh mengalahkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di dalam kitab tafsirnya, saya bacakan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-165 ini. Mereka berkata, wa ma'a hadhil barahini al-qati'ati, bersama dalil-dalil pemutus ini, yattakhidu fariqun minan nasi min dunillahi asnaman. Ada sekelompok manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai patung-patung yang disembah, wa authanan, dan berhala-berhala yang diibadahi, wa auliya, dan menjadikan ada selain Allah sebagai wali-wali yang dicintai. Yaj'alunahum, mereka menjadikan selain Allah itu sebagai nudara'a lillahi ta'ala, nudara'a lillahi ta'ala, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka jadikan itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tunahum minal mahabbati, dan mereka memberikan kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan itu. Wa ta'dhimi wa ta'ati, demikian juga pengagungan dan ketaatan mereka. Jadi mereka mengagungkan, mentaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bahkan mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua, kata para ulama, ma la yaliqu illa billahi wahdah, sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kecuali hanya untuk Allah semata. Jadi cinta kita yang paling besar itu harusnya untuk Allah, pengagungan kita yang paling besar untuk Allah, ketaatan kita yang paling besar seharusnya hanya untuk Allah Ta'ala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata ada sebagian manusia yang memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, tadi dikatakan dalam ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillahi, cinta mereka yang paling besar hanyalah untuk Allah. Adapun orang-orang yang beriman disebutkan dalam tafsir ini, a'dhamu hubban lillahi min hubbi haula'il kuffari lillahi, cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan cintanya orang-orang kafir itu kepada Allah Ta'ala, wali alihatihim, dan kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Jadi orang-orang kafir itu walaupun mereka mengatakan saya cinta Allah, dan kadang mereka mengatakan cinta kepada sesembahannya selain Allah, tetapi kecintaan mereka orang-orang kafir tidak akan bisa mengalahkan cintanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Li'annal mu'minina, karena orang-orang yang beriman itu akhlasul mahabbata kullaha lillahi,
Mereka memurnikan, mengikhlaskan segala cinta mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wa ulaika, orang-orang yang kafir, asyraku fil mahabbati, mereka berbuat kesyirikan dalam cinta. Ini namanya syirik cinta. Ya, syirik cinta. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia saja itu kadang diduakan cintanya tidak mau, ya. Padahal manusia ini tidak memberi apa-apa kepada kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala apa yang kita dapatkan, kita rasakan, kita lihat, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak boleh dan lebih tidak pantas lagi apabila kita lebih mencintai selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Seharusnya cinta kita yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kita lanjutkan, wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengarkan ayat yang mulia ini, penting sekali. Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, kita terjemahkan ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri atau suami-suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun, dan harta benda, harta-harta, iqtaraftumuha, yang kalian kumpulkan harta benda itu. Kita kira-kira cinta dengan orang tua pada cinta, dengan anak cinta, dengan saudara cinta, dengan istri atau suami cinta, dengan keluarga cinta, dengan harta pun suka manusia. Tidak ada manusia yang mengatakan tidak suka harta. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan, bisnis yang kalian khawatirkan tidak lakunya, yang kalian khawatirkan tidak mendapatkan keuntungan darinya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang kalian suka ridha dengannya. Ahabba ilaikum, jika itu semua lebih kalian cintai, jika itu semua lebih kalian cintai. Perhatikan, bukanlah ayat ini bermakna tidak boleh mencintai orang tua, tapi tidak boleh kita lebih mencintai orang tua dibandingkan siapa? Minallahi. Jika itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Allah mengancam, dengarkan ayatnya. Kalau yang disebutkan di awal-awal itu lebih dicintai oleh manusia dibandingkan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan ancaman kepada kita, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian, hatta, hingga ya'tiyallahu bi amrih, Allah mendatangkan perkaranya. Disuruh menunggu adabnya Allah. Bi amrih di sini maksudnya
azabnya Allah. Nanti akan saya bacakan tafsirnya. Maka tunggulah hingga Allah mendatangkan perkaranya. Wallahu, dan Allah Ta'ala la yahdil qaumal fasiqin, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu tidak mau taat. Fasik itu keluar dari ketaatan. Kita bacakan tafsiran para ulama. Yang bisa nulis bahasa Arabnya silahkan ditulis, kalau tidak didengarkan saja. Para ulama mengatakan, sebagaimana saya nukilkan dari tafsir Al-Muyassar, mereka mengatakan, kul, katakan, ya ayyuhar rasulu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan lil mu'minina, kepada orang-orang beriman, in faddaltumul aba'a, jika kalian lebih mengutamakan bapak-bapak kalian, wal abna'a, dan anak-anak kalian, wal ikhwana, saudara-saudara kalian, waz zaujati, istri-istri atau suami-suami kalian, pasangan hidup kalian, wal qarabati, kerabat-kerabat kalian, wal amwala, atau kalian lebih mengutamakan harta benda, allati jama'tumuha, yang kalian kumpul-kumpulkan, wat tijarata, atau kalian lebih mengutamakan perdagangan, bisnis, allati takhafuna adama rawajiha, yang kalian takut tidak lakunya perdagangan kalian, wal buyutal farihata, dan rumah-rumah yang indah, allati aqamtum fiha, yang kalian tinggal di dalamnya, in faddaltum dzalika, jika hal itu lebih kalian utamakan, ala hubbillahi, atas cinta kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan cinta kalian kepada Rasulnya, wal jihadi fisabilihi, dan cinta kalian untuk berjihad di jalannya, fantadiru, kata Allah Ta'ala, maka tunggulah iqaballahi, iqab, siksaannya Allah. Jadi disuruh nunggu siksaan Allah. Wa nakalahu bikum, dan bencana yang akan menimpa kalian, suruh menunggu. Wallahu, dan Allah la yuwafiqul kharijina an ta'atihi, tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar, mereka-mereka yang keluar tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana itu jemaah sekalian? Gampang ya, gampang. Kalau kita misalnya lebih mendahulukan mendatangi panggilan azan daripada kita mendahulukan semuanya, maka insyaallah cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya lebih besar daripada cinta kita kepada selain Allah. Manusia terkadang lebih mendahulukan apa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pengajian-pengajian seperti ini, kalau kita lebih cinta kepada harta benda kita, cinta kepada handphone kita, lebih cinta kepada laptop kita, lebih cinta kepada makanan malam kita, berat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Padahal majelis ilmu seperti ini dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira jihad itu harus pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke Yaman, menenteng senjata. Jihad itu terkadang adalah dengan kita menuntut ilmu seperti ini. Karena dakwah, karena mempelajari ilmu, ini juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Islam itu bisa tegak dengan dua, yaitu jihad dengan senjata dan jihad dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah. Tanpa ini agama Islam bisa runtuh. Iya, bisa runtuh. Sekalipun musuh-musuh Islam hendak membunuh, membinasakan kaum muslimin, tapi kalau kaum muslimin membekali, membentengi diri dengan ilmu agama, Islam tidak akan hancur. Iya, walaupun kaum muslimin tidak memiliki senjata, Allah pasti akan menolong kaum muslimin kalau kaum muslimin mau duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu agama dibacakan. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridai beliau.
Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga diriku lebih dia cintai. Hingga aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku lebih dia cintai min waladihi, daripada putranya, anaknya, wa walidihi, dari bapaknya, wan nasi ajma'ina, dan manusia seluruhnya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak sempurna atau tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga, kata Nabi, aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, bapaknya, dan manusia seluruhnya. Kita wajib lebih mencintai Nabi dibandingkan itu semua. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anhu, dari Anas pula, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ada 3 perkara, ada 3 hal, man kunna fihi, barang siapa yang ketiganya itu ada dalam dirinya, fihi, ada pada dirinya, wajada, maka dia akan mendapatkan bihinna, dengan ketiga perkara itu, halawatal imani, manisnya keimanan. Siapa yang punya 3 hal ini dalam dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman itu manis sekali. Siapa yang bisa merasakan ini? An yakunallahu wa rasuluhu, hendaknya Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dibandingkan apapun selain keduanya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan apapun juga selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, dan hendaknya ketika dia mencintai seseorang, mencintai orang lain, dia tidaklah mencintainya kecuali hanya karena Allah. Ada manusia itu cinta kepada saudaranya karena hartanya. Ada yang cinta karena dia ingin dapat adik perempuannya. Misalnya dia pernah lihat foto adik perempuannya ini cakep, atau pernah main ke rumahnya lihat adik perempuannya cakep, maka dia baik-baikin temannya. Lah ternyata ketika dia datang untuk melamar, adik perempuannya gak mau. Setelah itu dia gak cinta lagi. Ini namanya cintanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga jemaah sekalian, cinta kita yang hadir di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala tetap langgeng. Nanti kita walaupun sudah pulang ke tanah air, sudah tidak kerja di Saudi ini, ketemuan kita tetap cinta. Kenapa? Karena cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kepentingan. Ada orang itu cintanya karena apa? Kepentingan, bukan karena itu. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha, dan hendaknya dia membenci, tidak menyukai, an ya'udha fil kufri, untuk kembali ke dalam kekufuran, ba'da'id anqadahu Allahu minhu, ba'da'id, setelah dia anqadahu Allahu minhu, Allah selamatkan dari kekufuran. Jadi hendaknya kita ini benci, kembali kepada kekufuran, karena Allah sudah selamatkan kita dari kekufuran. Alhamdulillah Bapak, kita berharap besar kepada Allah Ta'ala. Setelah kita ini beragama Islam, kita berharap semoga kita tetap Islam sampai kita dijemput oleh ajal kita, sampai kita meninggal dunia. Karena sebenarnya kebahagiaan diri seseorang adalah apabila dia bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, tetap di atas Islamnya. Kalau dia wafat di atas Islam, insya Allah surga balasannya. Allah akan selamatkan dia dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur pada Allah. Dan kita doakan semoga yang belum Islam, Allah beri hidayah untuk mau memeluk dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci, an yugdafa, untuk dia dilemparkan
finnari, di dalam api, di dalam neraka. Maka dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana seorang itu tidak suka apabila dia dilemparkan dalam api. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, la yajidu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan halawatal imani, manisnya iman, hatta, hingga ila akhirihi, sampai akhir hadis. Sama ya, hanya beda depannya saja. Kemudian Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis selanjutnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoi Abdullah dan ayahandanya Abbas. Qal, beliau berkata, man ahabba fillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah. Jadi cinta itu harus karena Allah. Semoga kita ini hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang tua juga karena Allah. Mencintai anak juga karena Allah. Mencintai istri kita juga karena Allah. Yang wanita mencintai suaminya juga karena Allah. Siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillahi, dan benci karena Allah, cinta dan benci karena Allah, wa wala fillahi, dan loyal karena Allah. Loyal itu menolong, membantu, termasuk mencintai juga karena Allah. Wa ada fillahi, dan bermusuhan, memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu walayatullahi. Wawunya di fathah, bukan wi ya. Nanti kalau di kasrah beda artinya, jauh nanti artinya. Fa innama, maka sungguhnya, tunalu, akan diperoleh, walayatullahi, cintanya Allah, pertolongannya Allah, bidzalika, dengan perbuatannya itu. Siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, maka adalah dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, bermusuhan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ini, harusnya demikian, karena Allah semuanya. Kemudian walan yajida abdun ta'mal imani, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan, tidak akan, kalau lan ada kata-kata lan artinya tidak akan sekali-kali mendapatkan ta'mal imani, rasanya iman. Jadi hamba itu tidak akan bisa merasakan gimana iman itu rasanya. Ya tak? Wa in kathurat salatuhu, sekalipun banyak salatnya, walaupun salatnya banyak, wa saumuhu, banyak puasanya, hatta yakuna kadzalika, hingga dia seperti itu. Seperti itu maksudnya adalah dia cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalnya karena Allah, bermusuhannya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu bermusuhan karena Allah? Sampai tak kasih tuntunan. Rasulullah SAW punya musuh atau tidak? Dari kalangan orang-orang kafir, punya. Tapi Rasulullah memusuhi musuhnya karena Allah. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin di zaman ini yang mengatakan jihad, tapi memusuhi musuhnya bukan karena Allah, karena golongan. Ini perhatikan. Rasulullah pernah dengan para sahabat menawan seorang tawanan, namanya siapa? Thumamah, ya kan? Pernah kita kisahkan ini. Thumamah ini tokoh masyarakat, kepala suku, ditawan dan diikat di masjidnya Rasulullah SAW. Saya tanya, Thumamah oleh Rasulullah digorok lehernya apa enggak seperti ISIS? Rasulullah menggorok apa enggak? Thumamah diletakkan di jalan kemudian dilindas dengan tank apa enggak? Saya tanya ini. Oh, belum ada tank Ustaz dulu ya. Thumamah diikat kemudian diseret dengan kuda apa enggak? Sampai putus-putus kepalanya? Tidak. Thumamah diikat di masjid, dikasih makan. Kalau Rasulullah pergi ke masjid disapa oleh Rasulullah. Madzabika ya Thumamah, ada apa denganmu? Bagaimana kabarmu ya wahai Thumamah? Disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kemudian yang asalnya sangat benci kepada Nabi kita Muhammad SAW, setelah itu beliau dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah dilepas, beliau keluar dari masjid, mandi, balik lagi ke masjid, bersahadat di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah namanya kita bermusuhan karena
Allah. Tidak, setiap musuh langsung digorok lehernya. Perhatikan ini. Inilah yang mencoreng, inilah yang merusak citra potret kaum muslimin sekarang ini. Apalagi kita yang jenggotan sudah. Citra kita langsung apa? Tercoreng. Walaupun begitu gak usah cukur jenggot ya, sudah kandung jenggotan ya. Gak usah cukur jenggot. Kenapa? Karena sebenarnya citra kaum muslimin itu ya, citra kaum muslimin itu walaupun dicoreng tidak akan jelek. Allah tetap akan membela kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia yang berhati mulia di zaman ini, yang masih bijaksana menilai di zaman ini, tetap menilai adalah yang dinilai adalah bukan sekedar penampilan, tapi yang dinilai adalah amalannya, akhlaknya, tindak tanduknya, ucapannya. Sekarang orang sudah pada tahu ISIS itu bukan dari Islam. Maksudnya ISIS itu apa? Keluar dari Islam. Berpemahaman Khawarij, mengkafirkan selain kelompoknya, membunuh selain kelompoknya, dan keinginannya menguasai satu daerah. Jadi yang diinginkan sebenarnya bukan jihad, yang diinginkan jahat, yaitu apa? Menguasai satu daerah. Karena dalam keyakinan mereka bahwa memiliki negara itu adalah kewajiban yang paling asasi. Mereka tidak peduli dengan apa? Apakah manusia sudah paham tauhid, paham akidah yang benar atau tidak, nggak peduli. Yang penting harus punya negara. Ini kesesatan di zaman ini. Yang penting itu tauhidnya. Manusia nggak punya negara, meninggal nggak punya negara. Kalau dia meninggal di atas tauhid, masuk surga apa tidak? Masuk surga. Saya tanya, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam punya negara apa tidak? Nabi Isa tidak punya negara, dimusuhi. Tapi pengikut-pengikutnya yang beriman, Al-Hawariyun, insya Allah menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam bukan mendirikan negara. Negara itu adalah hadiah dari tauhid kita. Kalau kita bertauhid yang benar, akidah benar, maka Allah akan menghadiahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat. Di antara nikmat yang besar adalah diberi nikmat memiliki sebuah negara, sehingga kita bisa menjalankan syariat Allah dengan tenteram. Jadi negara itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan utama yang harus digapai. Tujuan utama kita adalah kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nasi aliyah. Dan sungguh kebanyakan mu'akhatin nasi, persaudaraannya manusia itu sorot menjadi ala amri dunia, di atas perkara dunia. Jadi tujuan persaudaraan manusia sekarang ini hanya di atas apa? Perkara dunia. Hal yang menguntungkan. Jadi dia dekat dengan temannya hanya sekedar ingin dunia. Wadzalika la yujdi, yang demikian itu tidaklah bermanfaat ala ahlihi, atas orangnya, syai'an, sedikit pun juga. Jadi orang yang bersaudara, berteman hanya untuk urusan dunia, maka pertemanan, persaudaraannya itu tidak bermanfaat sedikit pun juga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau karena Allah, akan bermanfaat dunia dan akhirat. Rawahu Ibnu Jarir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Yang terakhir, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas berkata, semoga Allah Ta'ala meridhoi Abdullah dan ayahandanya, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, beliau mengatakan, wa taqatta'at bihimul asbab, dan kelak akan putus atas mereka al asbaba, segala cinta kasih mereka. Qala, beliau berkata, surat Al-Baqarah 166, beliau berkata, qala al-mawaddatu, yang putus itu segala cinta. Jadi semua bentuk cinta nanti pada hari kiamat itu putus. Bahkan pada hari kiamat, kalau kita mau bacakan banyak ayat ya sebenarnya di dalam Al-Quran, manusia itu satu dengan yang lain itu saling bermusuh-musuhan pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat, manusia satu dengan yang lain itu saling apa? Bermusuh-musuhan malahan. Jadi segala bentuk cinta kasih
itu pada hari kiamat semuanya putus. Semuanya terputus. Bahkan sebagian mereka saling bermusuh-musuhan. Karena ayat itu depannya demikian. Saya bacakan depannya ya. Jadi ayat ini adalah ayat 166 dari surah Al-Baqarah dan 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Ketika itu orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Tokoh-tokoh pada saat itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya akan berlepas diri, nggak mau bertanggung jawab atas pengikutnya. Wara'awul adaba, saat mereka semuanya melihat adab. Setelah mereka melihat adab, tokoh-tokoh yang menyesatkan manusia itu nanti berlepas diri. Wah, saya nggak tanggung jawab, salahnya kamu ngikuti saya. Disuruh makan tainya imam kok ikut-ikut, ya salahnya kamu ya tak. Disuruh mukul-mukul badannya sampai berdarah-darah, bahkan sebagian mati, ini mati konyol ini ya tak. Kok ikut-ikut, ya salah kamu sendiri. Nanti pada hari kiamat begitu, tokoh-tokoh masyarakat itu akan demikian ya, akan demikian pada hari kiamat, dan semuanya bakal putus. Bahkan di dalam ayat yang lain Bapak-bapak saya bacakan, sampai tulis dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala innamattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan ba'dukum ba'dha." Mohon maaf. Wa qala, beliau berkata. Yang berkata di sini maksudnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Innamattakhadtum min dunillahi awthana." Sesungguhnya yang kalian jadikan selain Allah itulah hanyalah berhala-berhala, berhala-berhala. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, yang menyebabkan cinta kasih di antara kalian hanya pada kehidupan dunia semata. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'. Kemudian kelak pada hari kiamat, sebagian kalian akan kufur ingkar kepada sebagian yang lain. Jadi saling ingkar mengingkari. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat tinggal bagi kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kelak kalian tidak memiliki penolong sedikit pun. Jadi di sini Ibrahim mengatakan kepada kaumnya bahwa sebenarnya mereka itu ketika menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka cinta kepada sesembahan mereka, kemudian mereka cinta sesama mereka itu hanya cintanya itu dalam kehidupan dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada cinta mereka lagi, putus, bahkan mereka saling apa? Mengkafirkan dan saling melaknat. Naudzubillah min dzalik. Inilah hukuman bagi mereka yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Adapun orang-orang beriman yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka abadi sampai hari kiamat. Semoga yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.